Hai football lovers, kembali lagi di channel Chan Jazil Sport. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Melansir dari MF Sport, David Maulana dan Brilliant Aldama sosok talenta muda Indonesia yang merumput di Kroasia bersama HNK Rijeka dan dipinjamkan ke NK Pomorak. David Maulana dan Brilliant Aldama keduanya baru berusia 19 tahun. Sesungguhnya bisa memperkuat lini tengah tim Garuda. Baik David dan Brilliant tercatat pernah menjadi letnan kepercayaan Shin Tae-yong di timnas Indonesia U20 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2021. Semasa pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Kroasia pada September sampai Oktober 2021, David dan Brilliant nyaris selalu bermain. David bahkan mendapat kehormatan sebagai kapten dan Brilliant mencatatkan 1 gol ke gawang Qatar U20. Sejak Brilliant direkrut HNK Rijeka pada Januari 2021 dan disusul David 6 bulan kemudian, Shin Tae-yong tak pernah melirik lagi. Saat Indonesia U23 bertanding melawan Australia di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2022, David dan Brilliant tak dipanggil meski Bagus Kahvi dipanggil. Memang David dan Brilliant sedang dipinjamkan ke NK Pomorak, klub kasta ketiga Liga Kroasia yang menyulitkan untuk dilakukan pemantauan. Namun, staf pelatih timnas Indonesia dan Shin Tae-yong itu sendiri seharusnya memahami perkembangan dua pemain bertalenta itu di negeri jauh. Skuad timnas Indonesia U23 yang akan tampil di Piala AFF U23 2022 berisikan sejumlah pemain bintang. Harga pasar atau market value bukanlah harga transfer yang sesungguhnya, berdasarkan performanya bersama klub dan tim nasional. Salah satu perusahaan nirlaba yang menyediakan data harga pasar tersebut adalah Transfermarkt. Perusahaan asal Jerman ini secara rutin dan berkala menyajikan harga pasar terbaru pemain sepak bola. Tak luput pemain-pemain Indonesia juga masuk dalam kalkulasi mereka. Dari data Transfermarkt ini pula diketahui 10 harga pasar tertinggi pemain timnas Indonesia di Piala AFF U23 2023. 1. Pratama Arhan, 325.000 euro, setara 5,3 miliar rupiah. 2. Rahmat Irianto, 300.000 euro, setara 4,9 miliar rupiah. 3. Rizky Ridho, 275.000 euro, setara 4,5 miliar rupiah. 4. Muhammad Riyandi, 250.000 euro, setara 4,1 miliar rupiah. 5. Alfiandra Dewangga, 250.000 euro, setara 4,1 miliar rupiah. 6. Beckham Putra, 225.000 euro, setara 3,7 miliar rupiah. 7. Bagas Kava, 175.000 euro, setara 2,8 miliar rupiah. 8. Bayu M. Fikri, 175.000 euro, setara 2,8 miliar rupiah. 9. Gunansar Manduen, 175.000 euro, setara 2,8 miliar rupiah. Dan 10. Marcelino Ferdinand, 175.000 euro, setara 2,8 miliar rupiah. Ketua Komite Wasit PSSI Ahmad Riyad merespon tanggapan bahwa pihaknya tak bekerja optimal mengurus para pengadil dalam pertandingan Liga 1 2021-2022. Sejak Liga 1 bergulir, sudah puluhan keputusan wasit yang membuat publik marah. Terbaru keputusan asisten wasit Muhlis dalam pertandingan PSIS Semarang kontra Persebaya, Rabu 2 Februari 2022. Dalam pertandingan itu Muhlis mengangkat bendera offside saat pemain Persebaya Taisi Marukawa mengejar umpan terobosan Ricky Kambuaya.
Berdasarkan tayangan ulang, Marukawa dalam posisi onside yang membuat publik geram. Kejadian terjadi tepat di depan mata Mukhlis. Saat kejadian terjadi, striker asal Jepang itu hanya berjarak 3 hingga 4 meter dari hakim garis 1 tersebut. Mengenai tak kunjung meredanya kontroversi keputusan wasit, Riyad menyebut pihaknya telah bekerja objektif. Semua wasit yang ditugaskan telah melewati syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Lelaki yang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Provinsi Asprof PSSI Jawa Timur ini menyebut evaluasi selalu dilakukan atas kinerja wasit. Setiap pertandingan dipelajari tim komit wasit PSSI. Bahkan untuk sebuah pertandingan di Liga 1 2021-2022 yang dilihat dan dianggap oleh stakeholder berjalan baik tanpa ada kesalahan dari wasit, PSSI tetap akan menganalisa dan mengevaluasi, kata Ahmad Riyad. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini mendesak PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan PSSI mulai mengagendakan penggunaan VAR dan goal line teknologi di Liga 1. Kusnaini melihat hal tersebut harus segera dilakukan PSSI untuk menekan angka kesalahan pengambilan keputusan dari wasit. Pasalnya, kesalahan demi kesalahan keputusan wasit menurunkan harkat sebuah kompetisi. Sudah saatnya PSSI dan PT LIB mengagendakan penerapan perangkat teknologi VAR, video asisten referee, dan goal line teknologi. Dari sekarang ditetapkan timelinenya, kata Kusnaini. Kusnaini memberi masukan lapangan yang akan digunakan untuk Liga 1 sebaiknya di layout dengan garis-garis horizontal. Setidaknya garis-garis tersebut bisa menjadi sedikit bantuan bagi wasit. Mengenai masih banyaknya wasit tampil yang mengecewakan, Kusnaini menilai hal ini sebagai imbas padatnya jadwal. Apalagi ada banyak wasit baru yang dipromosikan dan membutuhkan adaptasi. Makin merebaknya COVID-19 di antara pemain BRI Liga 1 2021 membuat beberapa tim membuat kebijakan untuk memutus rantai penularan. Dua tim yaitu Arema FC dan Persik Kediri memiliki cara yang berbeda dalam menerapkan kebijakannya. Hal ini diungkapkan oleh Satgas COVID-19 BRI Liga 1 2021, Dr. Alvan Nur Ashar. Beberapa klub bahkan menerapkan kebijakan mandiri untuk mencegah penularan. Arema FC dan Persik Kediri misalnya menerapkan cara berbeda untuk membuat para pemainnya bisa disiplin. Pertemuan meeting membahas strategi juga kini melalui daring, tidak berkumpul, di jam makan juga bergantian 10 orang. Masker juga berubah dengan lebih banyak menggunakan KN. Melansir dari detiksport.com, Indonesia bebas dari sanksi WADA. Badan Anti Doping Dunia WADA resmi membebaskan Indonesia dari sanksi. Hal itu dijelaskan dalam laman resmi WADA. Pencabutan sanksi terhadap Indonesia dilakukan setelah adanya pemungutan suara di level Komite Eksekutif (Exco). WADA menjatuhkan sanksi kepada Ladi pada 7 Oktober 2021. Sanksi ini diberikan setelah surat peringatan pada 14 September diabaikan. Pasalnya, Ladi dianggap tak mematuhi program doping yang ditetapkan. Setelah sanksi WADA untuk Ladi resmi dicabut pada Rabu 2 Maret 2022 waktu Kanada, atau Kamis 3 Februari 2022 pagi waktu Indonesia. Amali akhirnya menceritakan isi hatinya terkait sorotan tajam publik saat itu. FK Senika menjalani laga uji coba terakhir pada jeda kompetisi musim dingin melawan GKS Jazzebi, Sabtu 5 Februari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dua pemain timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, bermain di laga ini. Pihak Senika mengisyaratkan bintang skuad Garuda kembali berlaga melalui kanal media sosial klub. Baik Egy dan Witan, wajahnya kerap muncul dalam unggahan di Instagram FK Senika. Keduanya pun selalu berduet sebagai starter di dua laga sebelumnya.
melawan Zlatan dan FC Zlin sepekan terakhir. Ronaldo Kuateh memutuskan baru akan bergabung ke pemusatan latihan TC Timnas U23 Indonesia setelah membela Madura United di pekan ke-22 Liga 1 2021-2022. Pasalnya pemain kelahiran tahun 2004 itu justru terlihat mendampingi asisten pelatih Madura United, Osvaldo Lessa, pada kesempatan jumpa pers menjelang laga pekan ke-22 melawan Persela Lamongan. Terlebih sekarang Madura United banyak kehilangan pemain akibat badai COVID-19 yang melanda. Bahkan laga Madura United sebelumnya, yakni melawan Persipura Jayapura, harus ditunda. Kabar terakhir menyebutkan jika ada 20 pemain Madura United yang dinyatakan positif COVID-19. Sementara itu, duel Madura United versus Persela Lamongan digelar hari ini, Sabtu 5 Februari 2022. Tak lama lagi, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia, akan diselenggarakan tahun ini, 2022 di Qatar. Piala Dunia merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia, sehingga membuat semua pesepak bola selalu ingin bermain di Piala Dunia. Namun beberapa bintang pesepak bola dunia ini diperkirakan akan menjadikan Piala Dunia 2022 Qatar sebagai Piala Dunia terakhirnya. Hal tersebut disebabkan usia mereka yang semakin tua, dan Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali. 1. Cristiano Ronaldo bersama Portugal akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, sebab usianya kini telah menginjak 35 tahun. 2. Lionel Messi bersama Argentina. Messi telah menginjak usia 35 tahun pada gelaran Piala Dunia 2022 nanti. 3. Robert Lewandowski bersama Polandia, usia Lewandowski telah menginjak 34 tahun pada Piala Dunia 2022 nanti. 4. Thiago Silva bersama Brazil, kini usianya 37 tahun, sebab usia yang tak muda lagi dan memberi kesempatan kepada generasi muda. 5. Luka Modric, bintang sepak bola Kroasia, usianya yang kini menginjak 37 tahun. 6. Ibrahimovic merupakan bintang asal Swedia, kini usianya 40 tahun. 7. Chiellini merupakan bek asal Italia dan usianya 37 tahun. 8. Luis Suarez merupakan bintang dari Uruguay, usianya 35 tahun. 9. Manuel Neuer bersama Jerman. Manuel Neuer merupakan kiper terbaik hingga saat ini. Usianya yang sudah tidak muda lagi, 35 tahun.